Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah ini terletak di Jalan Kiai Haji Mustafa Kranji, Paciran, Lamongan, yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah. Madrasah ini menawarkan banyak hal untuk mencetak pelajar yang bermutu dan handal dalam menghadapi perkembangan zaman. Madrasah ini terletak tidak jauh dari pesisir pantai utara Lamongan, didirikan pada tahun 1963 oleh seorang ulama dan tokoh harismatik Al-Mafurlah Kiai Haji Muhammad Bakir Adlan dengan nama Madrasah Mu'allimin Tarbiyatut Thalabah. Namun karena peraturan pemerintah pada tahun 1963 bahwa PKA swasta dihapus sehingga Madrasah Mu'allimin tersebut dirubah dan dijadikan sebagai Madrasah Sanawiyah pada tahun 1978 dan didirikan Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah. Selama beroperasi, Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah Kranji, Paciran, Lamongan ini sudah mengalami 5 kali pergantian kepala madrasah. Di antaranya yang pertama ada Dr. Andes Haji Muhammad Yahya pada tahun 1978 sampai dengan 1998. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Mas Mulyo MAG pada tahun 1998 sampai dengan 2001. Dilanjut dengan Bapak Komarudin MSAG pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Kemudian ada juga Haji Abdullah Zawawi SPD MM pada tahun 2004 sampai dengan 2010. Dilanjut Bapak Ahmad Mukhtar SPD MM pada tahun 2010 sampai 2017 dan yang terakhir Bapak Mahbub Junaidi MPDI pada tahun 2017 sampai sekarang. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga mempunyai visi misi sebagai berikut. Dengan visi Islami, berprestasi dan berinovasi, dan juga mempunyai misi menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikannya sumber kearifan dalam bertindak, mengembangkan potensi akademik secara optimal, mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan siswa sebagai bekal melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan atau terjun ke masyarakat, dan juga mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah terdapat 3 jurusan, yaitu ada IPA, IPS, dan juga keagamaan. Selain itu di MA Tarbiyatut Thalabah juga terdapat berbagai macam organisasi yang bisa diikuti oleh siswa-siswi MA Tabah. Di antaranya ada PK IPNU IPPNU, Kosinus, Social Student, KMAKAN, dan LPS An-Nasihah sebagai lembaga pers MA Tabah. Berikut fasilitas yang ada di Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah. Di antaranya ada meja, kursi, kipas angin, lemari, daftar nama guru, dan proyektor. Di sisi lain ada tempat penyimpanan piala yang tersusun dengan rapi di samping pintu masuk kantor Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah. Setelah itu di halaman belakang terdapat 3 bangunan yang menghadap ke sebelah timur. Yang paling bawah digunakan untuk asrama santri putra dan 2 lantainya di atasnya adalah kelas Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah. Di sebelah gedung putra juga ada auditorium Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah yang digunakan untuk kegiatan eksternal maupun kegiatan internal. Koperasi Sekolah Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah berada di sebelah gedung paling bawah dan untuk jam operasionalnya dibuka pada jam 9:50 sampai jam 10:10. Di halaman paling selatan, Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah terdiri dari 40 kelas dengan 3 lantai yang dikhususkan untuk siswi putri yang pondokan. Di dalam gedung putri terdapat beberapa kamar mandi di setiap lantainya.
Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah memiliki klinik yang digunakan untuk berobat di kalangan internal Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga terdapat perpustakaan yang di dalamnya ada kitab-kitab agama maupun kitab-kitab umum yang lainnya. Dan Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga memiliki laboratorium tadabusana yang di dalamnya memiliki beberapa mesin jahit untuk menjahit kain-kain yang sobek untuk dijadikan sebuah pakaian. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga memiliki laboratorium tata boga. Di dalam laboratorium tata boga memiliki beberapa kompor gas maupun alat-alat untuk memasak yang lainnya, seperti panci maupun bahan-bahan yang digunakan untuk memasak. Dan juga Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah memiliki laboratorium biologi dan laboratorium kimia. Di dalam laboratorium biologi maupun laboratorium kimia memiliki beberapa fasilitas yang digunakan untuk membuat cairan-cairan yang berbahaya. Setelah itu, Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga memiliki laboratorium bahasa. Di dalam laboratorium bahasa memiliki beberapa komputer-komputer yang digunakan untuk siswa maupun siswi mendengarkan bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bahasa Arab, maupun bahasa-bahasa asing yang lainnya. Untuk menunjang kebutuhan intelektual, Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah menyediakan komputer-komputer yang digunakan untuk siswa maupun siswi untuk mengikuti perkembangan zaman. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga menyediakan bahan-bahan untuk membuat kerajinan-kerajinan yang dimiliki oleh siswa maupun siswi dalam mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga menyediakan ekstrakurikuler qiraah yang digunakan untuk siswa maupun siswi yang mempunyai bakat suara yang terpendam. Madrasah Aliyah juga ada ekstrakurikuler paduan suara yang di dalamnya ada sebuah piano yang dimainkan oleh guru paduan suara. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga memiliki beberapa ekstrakurikuler olahraga, diantaranya yaitu voli putri dan basket putra, yang kegiatannya itu berlangsung pada jam 2 sampai jam 3. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga memiliki beberapa usaha, diantaranya yaitu membuat minuman-minuman yang digunakan untuk pada event-event yang tertentu, semisal adanya hall dan lain sebagainya. Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah juga memiliki ekstrakurikuler voli putra dan juga memiliki ekstrakurikuler futsal. Ekstrakurikuler futsal ini diadakan pada jam 2 siang sampai jam 3 sore. Dan berikut kegiatan belajar mengajar praktikan di dalam kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnahani Mufariha. Selama sekolah di MA Tarbiyatul Thalabah, saya memiliki beberapa prestasi. Di antaranya juara 1 MHQ 5 Juz Tilawah tingkat provinsi, juara 2 MTQ tingkat nasional di Madura, juara 3 MTQ tingkat provinsi di UIN Malang, juara 1 MTQ Porseni tingkat kabupaten, juara 1 MHQ tingkat kerasidenan Bojonegoro Tuban Lamongan, juara 1 MTQ online, juara 3 MHQ 5 Juz Tilawah tingkat provinsi. Mungkin itu prestasi-prestasi saya selama sekolah di MA Tarbiyatul Thalabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati mahasiswa PPL dari Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalabah yang mengadakan PPL di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Thalabah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan Allah rahmat wa hidayah sehingga kita masih bisa bersama-sama mengembangkan ilmu dan semoga mahasiswa PPL senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas PPL dari mahasiswa IAI Tarbiyatul Thalabah, kesan saya mengucapkan terima kasih atas PPL dari mahasiswa IAI Tarbiyatul Thalabah di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Thalabah ini sangat membantu sekali, terutama kepada Bapak Ibu guru, karena juga di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Thalabah Bapak Ibu gurunya tidak hanya masih banyak yang sepuh-sepuh ya, kemudian mahasiswa juga bisa saling tukar pemikiran, tukar komunikasi, ide dan lain sebagainya. Itu yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mas-mas ini terus mengembangkan keilmuannya di bidang pendidikan, karena dan semoga selama PPL di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Thalabah ini mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kesan saya bahwasanya para mahasiswa ini saya sangat senang karena salah satunya adalah disiplin, ya. Disiplin setiap hari pasti ada mahasiswi yang piket di kantor juga, ya. Kemudian pesan saya juga tolong untuk bahasa saya tentang berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kadang-kadang mahasiswa itu sering di meja disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan PPL kan. Kadang-kadang jarang untuk bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru di Madrasah Aliyah. Jadi betul untuk tugas-tugas, kemudian kalau ada waktu istirahat, kemudian kalau ada waktu senggang, seyogianya itu sering-sering bersosialisasi. Bisa berkomunikasi, bisa apalagi dengan guru, khususnya guru pamong, ya, dan umumnya kepada Bapak Ibu guru semuanya, supaya kita juga lebih akrab dan lebih menjalin ukhuwah Islamiyahnya. Kemudian harapan saya karena ini masih mahasiswa, anak-anak semuanya mahasiswa, teruslah menuntut ilmu, ya, terus jangan sampai berhenti di sini.
masih ada tahapan-tahapan Anda setelah PPL masih harus segera menyelesaikan skripsi dan lain sebagainya. Ini terminal yang harus diselesaikan. Jangan mari PPL kemudian loyo, tidak semangat untuk melanjutkan ya. Jadi kalau bisa terus digenjot dengan semangat supaya cepat menyelesaikan S1, kemudian bisa melanjutkan lagi ke S2 atau menuntut ilmu yang lain ya, S2 atau S3 dan lain sebagainya. Karena tidak hanya sekarang zaman semakin maju begini, teknologi juga kadang-kadang pendidikan hanya S1 tidak cukup, harus ke S2, ke S3 dan lain sebagainya. Yang jelas terus belajar. Kalau tidak mampu untuk kuliah ya pokoknya belajar ya. Mengajarkan ilmu juga belajar. Tidak hanya kuliah, belajar itu. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.